Waduh, buket uangnya gede banget tuh. Sampai dibilang kayak reok. Nominalnya fantastis, sampai 25 juta rupiah. Cocok nih buat para crazy rich. Nah, sebagai alternatif dari buket bunga yang dinilai kurang bermanfaat, sudah banyak bermunculan ide-ide buket unik, kayak buket uang gini nih. Pesanan buket ini bisa menyesuaikan budget kok, tergantung keinginan customer. Tapi ingat, ada hal yang perlu diperhatikan kalau merangkai buket ini. Sesuai dengan peraturan di Indonesia, kita nggak boleh menggunting, menstapler, atau memberi lem karena bisa merusak uang rupiah ini. Salah-salah bisa kena pidana. Makanya Kardian merangkai buket uang ini dengan hati-hati. Sebelum dirangkai, setiap uangnya dilapisi plastik dulu. Selain gak merusak, lebih aman dan gak gampang kena air. Tekstur uang juga jadi lebih kaku dan bisa dibentuk-bentuk. Nah, buat kado ke orang tersayang, siapa sih yang gak seneng dapat kayak ginian? Harganya juga fantastis loh. Yang ini 2 jutaan. Kalau yang ini nih sampai 10.500.000. Keren ya, dari cuan bisa jadi sesuatu yang berkesan. Buket uang ini memang bermanfaat, soalnya sampai kapanpun uangnya bisa dipakai. Dan pastinya bisa disimpan atau ditabung. Gak kayak buket bunga yang bisa layu. Nah, gimana teman-teman? Mantap kan? Uang memang penting banget buat memenuhi setiap kebutuhan kita. Mau beli makanan, pakaian, peralatan sekolah, semua pakai uang. Unyil mau kasih info nih soal uang dan inspirasi untuk memperoleh cuan dari berbagai ide bisnis. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Di Indonesia, uang diproduksi oleh Peruri, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Peruri juga memproduksi uang untuk negara lain. Dengan catatan, kebutuhan uang di dalam negeri sudah tercukupi karena tidak semua negara memiliki percetakan uang sendiri. Proses pertama pembuatan uang logam adalah molding atau pembuatan cetakan dasar uang logam. Proses molding ini mengukir gambar uang logam menggunakan kuas, alat cungkil, dan kaca pembesar. Proses pengukiran gambar ini memerlukan ketelitian tinggi. Setelah gambar uang logam selesai, dipindah ke proses editing menggunakan komputer. Proses ini mengubah desain 3 dimensi dari gambar yang telah diukir tadi. Jika desain 3 dimensi selesai, maka proses selanjutnya adalah memasukkan gambar ke dalam master cetakan uang logam. Uang logam yang masih polos tanpa gambar atau disebut blank coin nantinya akan diberi gambar menggunakan master cetakan ini. Bagian sisi lingkaran koin kosong alias blank coin harus diukir dulu. Sekarang kita lihat simulasi pencetakan uang logamnya ya. Cetak 2 gambar berbeda di kedua sisi uang logam yang masih kosong. Sesuaikan dengan nominal uang pastinya. Kalau sudah selesai, tinggal dikemas deh. Biar cuma recehan, kalau dikumpulin bisa jadi banyak juga. Kayak peribahasa tuh, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tuh kalau nggak percaya, dari hasil nabung uang koin, ada yang sampai bisa beli motor. Wow. Nah, kalau nabungnya di celengan gipsum kayak gini, dijamin anti boros deh. Bahannya pecah belah, jadi uangnya nggak bakal bisa bolak-balik diambil. Udah gitu, pilihan karakternya ada macam-macam lagi. Cakep kan? Cetakan celengan gipsum ini ada 2 lapis. Bagian dalamnya khusus menggunakan silikon dan bagian luarnya berfungsi sebagai cangkang. Cetakan ini diikat kencang ya, biar adonannya tetap padat. Setelah 1 jam dicetak, celengannya sudah kelihatan bentuknya nih. Tapi belum benar-benar keras. Celengan gipsum ini masih harus dijemur di bawah sinar matahari selama 1 hari penuh.
Lanjut, celengan gipsum yang sudah kering baru bisa diwarnai. Biar warnanya terang dan mengkilat, cat yang dipakai adalah cat akrilik. Nah, proses ini nih yang butuh ketelitian ekstra. Celengan yang disediakan gak cuma yang berwarna saja. Ada paket celengan polos yang dilengkapi alat pewarnanya. Teman-teman di rumah bisa mewarnai celengannya sendiri loh, sesuai selera. Wah, bikin nabung di celengannya makin semangat ya. Teman-teman juga bisa milih karakter celengan yang diinginkan, komplit. Mulai dari superhero kayak Batman, Iron Man, Spider-Man, sampai karakter kartun. Bedanya dengan menabung di bank, menabung di celengan memang gak ada bunganya. Meski terbilang kuno, menabung di celengan bisa mengajarkan anak-anak untuk bersabar dan disiplin. Selain itu, bisa belajar berhemat dan gak sembarangan jajan. Kalau mau yang banyak cuannya, menabung uang digital lagi trending nih. Mata uang digital atau bahasa kerennya cryptocurrency adalah mata uang berbentuk data digital di internet. Beda ya dengan uang di dalam kartu elektronik yang biasa dipakai untuk belanja, bayar parkir atau bayar tol. Beda juga dengan uang yang biasa digunakan untuk pembayaran dengan aplikasi. Kalau yang itu namanya uang elektronik. Mata uang digital pertama dan paling terkenal adalah Bitcoin. Menabung dalam bentuk uang digital dinilai lebih menguntungkan karena nilainya terus meroket. Gampangnya sih mirip seperti menabung emas atau menabung dalam mata uang asing yang nilainya bisa naik, bisa juga turun. Bedanya mata uang digital yang gak ada bentuk fisiknya. Di beberapa negara, uang digital sudah bisa digunakan untuk pembayaran. Kalau di Indonesia sih, transaksi menggunakan uang digital belum diperbolehkan. Karena menabung uang digital cuannya besar, resikonya juga besar nih. Kita nggak akan pernah tahu kapan harga uang digital bakal naik atau turun. Kalau nilainya turun terus, yang ada malah rugi. Loh Nyil, kenapa mukanya ditekuk gitu? Iya nih Karsa, Unyil kena tipu. Tadi mau belanja, ternyata uang yang Unyil bawa palsu. Waduh Nyil, hati-hati makanya. Karsa kasih tips deh cara mastiin keaslian uang. Pasti Unyil pernah denger kan 3D, dilihat, diraba, diterawang. Pertama, dilihat. Jadi kita lihat Nyil, warna uang asli gradasinya lebih halus tetapi enggak pudar. Selain itu, pada bagian pitanya terlihat warnanya mengkilat. Kedua yaitu diraba. Uang asli memiliki tekstur yang kasar di bagian tertentu, pada angka, foto utama, dan lambang burung Garuda. Uang asli juga memiliki tekstur huruf braille untuk membantu tunanetra. Nah, yang terakhir, diterawang. Kalau kita arahkan ke cahaya, uang asli akan menunjukkan gambar bayangan. Selain itu, logo BI juga akan terlihat Nyil. Oh iya, sekarang ada juga loh aplikasi di smartphone yang bisa bantu mengidentifikasi uang Nyil. Canggih ya. Wah, terima kasih ya Kak tipsnya. Lain kali Unyil bakal lebih hati-hati deh. Yuk kita kemon. Kalau Sobat Unyil suka ngikutin seluk-beluk persepak bolaan di Indonesia, pastinya sudah gak asing lagi deh nih sama sosok yang satu ini. Yap, beliau pernah berkecimpung di Federasi Sepak Bola Indonesia loh. Dan menjabat sebagai Sekjen PSSI pada tahun 2017 lalu. Dan dinobatkan sebagai wanita Indonesia pertama yang menjabat posisi tersebut. Wih, hebat kan? Sejak berhenti menjabat sebagai Sekjen PSSI tahun 2020 lalu, sekarang Bu Tisha punya kesibukan lain nih. Tapi yang ini gak ada kaitannya sama si kulit bundar. Bu Tisha memilih menjadi pengusaha di bisnis budidaya jamur tiram yang salah satu kebunnya berlokasi di Ciawi, Jawa Barat. Hasil panen jamur tiram di sini biasanya langsung dijual ke pasar tradisional, baik ke pasar di sekitar lokasi Kumbung atau pasar tradisional di daerah Jakarta.
Jamur tiram adalah jenis jamur pangan populer yang mudah dibudidayakan di tempat berhawa sejuk. Kalau dilihat, jamur kualitas super di sini tudungnya membulat dan lebih besar dari jamur biasa. Warnanya juga lebih putih susu tuh. Teksturnya juga lebih lembut karena kandungan airnya lebih sedikit. Jamur tiram hasil panen perlu disortir dulu nih. Yang paling penting dalam tahap ini adalah membersihkan bagian akar dengan cara dipotong seperti ini. Sip lah, kantong-kantong jamur tiram ini sudah siap buat dikirim ke pasar-pasar tradisional. Mantap! Sekarang coba kita tanya Bu Tisha yuk. Tiap hari bisa panen berapa banyak sih? Kita panen budidaya jamur tuh paling seru karena ini bisa panen tiap hari. Tiap Jadi hari. setiap hari kita bisa menghasilkan panen. Iya. Pastinya kilo 100 sampai kilo. 150 kilo satu hari. Kalau lagi rame malah bisa lebih banyak lagi. Bisa lebih banyak lagi ya? Betul, sampai hampir bisa setengah ton. Harga 1 kg jamur tiram biasa rata-rata Rp20.000. Kalau kualitas super pasti lebih mahal dong. Artinya dalam sehari omsetnya bisa lebih dari 2 juta rupiah tuh. Wah, Bu Tisha gak salah pilih ladang bisnis buat dapet cuan nih. Namanya bisnis di bidang perkebunan, tentu gak bisa sembarangan dong ya. Butuh banyak riset biar gak salah perhitungan. Yang pertama pilih lokasi dan gunakan teknologi dengan tepat gitu. Ketika itu udah diriset dengan baik, nomor 2-nya di mana-mana sesuatu itu harus punya ruhnya ya. Jadi ya ruhnya adalah SDM. Memang bener deh, berbisnis budidaya jamur tiram bisa dibilang masih jadi primadona saat ini. Apalagi sekarang sudah makin banyak olahan-olahan lezat yang bisa dibuat pakai bahan pangan yang satu ini. Selain enak, jamur tiram juga punya banyak manfaat buat kesehatan tubuh. Utamanya ada serat, karbohidrat, protein, kaya antioksidan, serta kalium. Udah bergizi, bisa dapat cuan lagi. Ah, mantap deh. Seperti kata Bu Tisha tadi, penerapan teknologi tuh penting untuk menjalankan bisnis di bidang perkebunan. Kayak kebun melon ini nih. Berkat kemajuan teknologi, kita nggak lagi harus menunggu panen raya untuk menikmati buah. Ada buah-buah tropis tertentu yang bisa kita nikmati sepanjang tahun. Tadinya melon hanya punya 1 kali masa panen, dari bulan Juli sampai September. Dengan memanfaatkan teknologi greenhouse seperti ini, panen melon bisa dilakukan setiap bulan. Rasa dan kualitasnya pun dijamin premium, seperti melon honey white ini nih. Berbeda dengan melon biasa, kulit melon honey white berwarna putih. Sedangkan daging buahnya berwarna oranye seperti ini. Kelihatan seger banget ya. Selain rasanya yang manis, tekstur daging buahnya juga tidak terlalu berair dan terasa crispy. Jadi kayak ada rasa kres-kresnya gitu deh. Untuk menghasilkan melon kualitas premium gini, harus dimulai dari pembibitan. Bibit melon mulai ditanam ketika bijinya mulai tumbuh akar. Setelah 7 hari, baru deh bibit dibawa ke dalam greenhouse dan dipindah ke pot yang lebih besar. Kelebihan menanam melon di dalam greenhouse, suhu dan kelembapannya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak tergantung cuaca atau musim. Melon bisa ditanam sepanjang tahun deh. Karena menggunakan metode hidroponik, pengairan dan pemberian nutrisi yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan budidaya melon premium. Dengan alat ini, mengatur kadar kemanisan dan ukuran buah menjadi lebih mudah. Misalnya teman-teman mau melon yang rasanya manis, bisa menambahkan kalium sebagai nutrisi tanaman. Sedangkan kalsium untuk membuat kulit buah melon lebih lentur. Nah, dengan teknologi tadi, campur tangan manusia bisa dikurangi. Jadi resiko penyakit dan hama bisa ditekan. Greenhouse yang mulai dikembangkan sejak tahun 2017 ini bisa menghasilkan 20 ton melon setiap panen loh. Dan karena waktu tanamnya dibuat berkelanjutan, panen melon bisa dilakukan setiap bulan. Wih, mantap ya. Wah, yang tadinya cuan setahun sekali, dengan teknologi jadi bisa cuan tiap bulan deh. Kalau mau cuan dari binatang peliharaan, bisa coba ayam hias ini nih.
Jenis ayam hias yang satu ini banyak dicari orang karena kecantikannya. Ayam Golden Vision dibudidaya karena dianggap sebagai peluang usaha menguntungkan yang belum banyak saingannya. Wah, boleh nih. Ayam hias berkelas ini datangnya dari negeri atap dunia alias Tibet. Tuh, jauh banget kan? Cara merawat ayam ini mudah kok. Gak jauh beda sama ayam dari Indonesia. Seperti yang dilakukan Kak Aswin ini, salah seorang pengusaha budidaya ayam hias di Yogyakarta. Saat remaja, ayam golden belum menampakkan warna aslinya. Warna emas dan merah yang menjadi ciri khasnya baru mulai terlihat mencolok setelah memasuki usia 1,5 tahun. Umumnya, masa hidup ayam ini bisa sampai 10 tahun. Seminggu sekali ayam golden diperiksa kesehatannya. Bisa dengan melihat corak dan warna bulu-bulunya. Karena warna yang indah ternyata juga menentukan kesehatan si ayam. Oke deh, sekarang kita main-main yuk sama ayam golden. Tenang, ayamnya jinak kok. Asal jangan dikagetin aja. Harga jual ayam-ayam ini bervariasi, mulai dari 8 hingga 30 jutaan. Wow, kebayangkan berapa banyak cuan yang bisa didapat dari hasil budidaya ayam hias ini? Nah, Unyil, Embul, ini nih penemuan profesor yang terbaru. Alat penukar uang. Ayo silakan, bisa langsung dicoba. Wah, Embul nggak mau duluan ah. Biasanya alat profesor suka nggak bener. Ya udah, Unyil duluan deh, Prof. Coba tukar 100 ribuan ya. Wah, iya, berhasil nih. Jadi pecahan uang kecil. Widih. Lah, yang bener. Wah, gantian Embul deh kalau gitu. Tapi Embul ambil duit recehan dulu ya. Bentar ya, sebentar. Nah, ini nih udah Embul bawa uangnya. Tinggal masukin kan. Loh, kok tulisannya error, Prof? Kenapa nih? Waduh, Embul, ini kayaknya nggak bisa buat nukerin recehan. Wah. Ya. Yuk, kita kemon. Uang cari cuan bisa dilihat dari kegemaran orang-orang sekitar. Misalnya, orang Indonesia kan suka pedas tuh. Kalau jualan yang pedas-pedas, dijamin pasti banyak yang suka deh. Kayak pentol pedas ini nih. Rumah produksi yang berlokasi di Bogor ini bisa memproduksi 100 kg daging sapi setiap minggunya untuk diolah jadi pentol. Jenis pentol atau bakso yang kita buat sekarang ini adalah jenis bakso urat ya. Jadi ada gerenjel-gerenjelnya gitu. Wow, cetak pentolnya sudah pakai mesin nih. Cepet banget. Adonan pentol ini sendiri terbuat dari daging sapi cincang dan bumbu-bumbu dasar seperti bawang putih dan garam. Oke deh, sekarang waktunya merebus pentol yang selesai dicetak. Gak perlu terlalu lama, kalau sudah mengapung berarti sudah siap diangkat nih. Oh iya, air rebusan pentolnya jangan terlalu panas ya, biar tekstur pentolnya gak pecah. Selanjutnya kita goreng deh. Selain biar lapisan luar pentol terasa crispy, proses ini juga membantu pentol lebih awet dan gak gampang basi. Ini dia nih cabai yang dipakai buat sambelnya. Semuanya pakai cabai rawit setan yang terkenal pedas. Wah, dari namanya aja udah kebayang pedasnya ya. Dalam satu kali produksi, usaha yang dimulai tahun 2018 ini bisa menghabiskan 50 kg cabai loh. Wih. Nah, kita rebus dulu yuk cabenya selama setengah jam. Biar bau cabenya hilang dan cabai juga jadi tahan lama. Senyawa capsaicin pada cabai rawit punya kandungan zat antikoagulan yang dapat melancarkan pembekuan dalam darah. Pentol sudah siap, cabenya juga sudah siap. Tinggal kita campur deh. Untuk perbandingannya, 20 kg daging bisa menggunakan 10 kg cabai. Wah, pantes pedes banget ya. Lebih dari 400 bungkus pentol yang diproduksi setiap minggunya dan bisa dipesan dari seluruh Indonesia.
Tinggal dipanaskan saja kok di atas wajan. Bisa ditambahkan sedikit air kalau mau kuahnya tidak terlalu kental. Katanya Google Trend, makanan pedas kayak gini menjadi makanan yang paling sering dicari sama netizen loh. Wah, pas banget kan? Jadi ide bercuan buat Sobat Unyil. Pepatah bilang, uang nggak bisa mendatangkan kebahagiaan. Betul sih kalau uangnya dikit. Yang jelas, semua kebutuhan kita memang butuh uang. Tapi bukan berarti uang tuh segalanya. Paling penting sih rajin menabung dan kelola uang dengan benar. Biar hidup kita bahagia. Oke, udahan dulu ya episode Si Unyil hari ini. Sampai jumpa.